Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan, tempat di mana masjid, gereja, vihara, dan pura berdiri berdampingan dalam satu langit yang sama. Namun, di tengah perbedaan itu, ada satu hal yang membuat kita tetap utuh, yaitu toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Mas tentang toleransi yang ada di masyarakat ini. Izin bertanya Mas. Menurutnya Mas Aden nih, apa makna toleransi beragama di masa sekarang? Untuk toleransi beragama sendiri itu sebenarnya kan karena sekarang ini banyak ya banyak umat dan ada beberapa agama itu ketika toleransi umat beragama atau toleransi antar umat yang berbeda agama itu bisa saling menghormati. Pertama, saling menghormatinya bagaimana? Jadi saling menghormatinya ketika kita tidak membedakan dan kita tidak menjudge, kita tidak mempermasalahkan mulai dari ibadah, adat, ataupun apa saja yang dilakukan agama tersebut. Selagi agama atau umat beragama ini tidak saling mengganggu, tidak saling memberikan kontribusi yang jelek. Jadi kita saling memberikan kontribusi yang baik, kita bisa saling memberikan penghormatan kepada agama, kepada umat, kepada sesama manusia beragama, itu memberikan bahkan memberikan partisipasi yang baik. Jadi ketika umat beragama ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan, mulai dari umat agamanya sendiri ataupun umat agama yang lain, itulah yang disebut toleransi. Setidaknya kalau misalnya mungkin tidak bisa memberikan kontribusi antar agama, atau tidak merugikan, tidak menimbulkan perkara-perkara yang dapat merugikan antar sesama agama, itulah toleransi. Kalau ya kedua nih pertanyaan, bagaimana pandangan generasi muda saat ini dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Kalau kita lihat di masyarakat sekarang, memang ada ya beberapa kasus seperti pemrotesan agama ini terhadap ibadah agama ini. Kalau untuk anak muda untuk saat ini seharusnya bisa saling menghargai ya. Dan yang saya lihat di sekitar itu memang kalau antar umat beragama itu, kalau anak mudanya itu tidak saling bertengkar atau berkelahi, tapi anak mudanya sekarang ini saya bisa tidak saling ribut, tidak mempermasalahkan adat, ibadah, kebiasaan, kebudayaan agama lain. Tapi karena anak muda sekarang menurut saya tuh bisa untuk open minded ya, tidak saklek. Juga permasalahan yang timbul itu menurut saya bukan antar beragamanya, tapi di satu umat beragama ini justru ada perselisihan. Tapi kalau misalnya antar beragama itu malah menurut saya tidak ada perselisihan, kita bisa saling toleransi. Kalau contoh toleransi yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah ini apa Mas Aden? Kalau untuk di sekolah itu kan karena mayoritas di Indonesia ya, sekolah-sekolah itu umat Islam. Yang bisa kita lakukan itu ketika kita umat Islam ini beribadah atau mempelajari seperti pelajaran agama, itu kita tidak perlu membahas
membahas tentang kenapa teman kita itu berbeda ibadahnya dengan kita. Kita tidak saling mengolok, kita tidak saling memaksa, ayo beribadah sama aku, nggak perlu. Itu kan ya, kita menghargai, dan jika memang kita mempelajari suatu ilmu atau pelajaran agama kita di sekolahan, di lingkup sekolah, itu kita tidak perlu, wah kamu nggak belajar kayak kita, itu kita tidak perlu. Justru kita bisa memberikan ruang ya, mungkin sebagai yang mayoritas itu bisa memberikan ruang dan tidak perlu mengolok-olok sampai mencemooh, tuh tidak bisa diterapkan. Kalau peran mahasiswa nih dalam menumbuhkan nilai toleransi di lingkungan inilah khususnya gimana Mas? Di lingkungan ini kan ada beberapa kegiatan yang saya tahu itu diadakan oleh mahasiswa sendiri. Itu kita berdialog antar agama, Ya. berdialog antar agama, yang dimana agama ini kan berbeda-beda. Apalagi di sekitar kita ini kan agamanya juga udah beda-beda ya, walaupun mayoritas Islam, tapi kan tetap ada agama-agama yang lain. Nah, itu kita melakukan dialog antar agama agar apa? Agar kita bisa tahu bagaimana sih sebenarnya pengajaran ya, ibadah dari agama ini, ilmu atau nilai-nilai apa yang ditanamkan di agama satu dan agama lainnya. Terima kasih Mas Aden atas pendapatnya dari Mas Aden. Terima kasih. Situasi kerukunan antar umat beragama di lingkungan ini, Pak. Iya. Jadi kerukunan toleransi antar agama di sini sangat baik. Artinya di sini tidak sebagian besar itu tidak hanya dari kaum muslim, ada yang dari sebelah itu kaum Kristen. Ya. Itu ketika ketika ada acara yang kaitannya dengan keagamaan, prosesi keagamaan di sana juga saling menghormati. Jadi ketika misalkan beberapa waktu yang lalu ada yang meninggal, itu juga prosesi pemakaman dan sebagainya juga dengan agama Kristen. Kita juga saling toleransi. Demikian juga kalau yang Islam juga misalnya ketika ada acara Maulid Nabi juga mereka juga toleransi. Artinya di antara satu orang dan orang yang lain itu terjaga toleransi. Jadi untuk menjaga toleransi biasanya diadakan pertemuan ketika RT dan sebagainya, dan nanti di situ diberikan wejangan untuk selalu menjaga toleransi di antara umat. Apakah pernah ada tantangan atau perbedaan pandangan antar warga terkait keyakinan? Kalau di sini tidak ada. Jadi antar umat beragama atau antar yang terjadi perbedaan agama tidak ada, karena di sini saling guyub rukun di antara satu warga dengan warga yang berbeda agama. Menurutnya Bapak sendiri nih, apa kunci agar masyarakat tetap rukun meski berbeda agama? Jadi kuncinya itu adalah saling toleransi. Jadi misalkan umat Muslim toleransi kepada umat Kristiani juga toleransi kepada umat. Artinya mereka juga saling menghargai kepercayaan di antara masing-masing. Toleransi bukan suatu yang besar. Kadang ia hadir dalam sapaan sederhana, dalam tangan yang saling membantu, atau dalam sikap menerima perbedaan. Selama kita menjaga ruang untuk saling menghormati, Indonesia akan selalu menjadi rumah yang damai bagi semua umat beragama. Karena persatuan bukan hanya diwariskan, tetapi terus kita rawat setiap hari maupun di lingkungan sekitar kita.